Shalom, selamat siang. Saya Christian Toa, mahasiswa STT Inti Makassar. Dalam kesempatan saat ini saya akan berbagi sedikit tentang kebijakan gereja dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, peranan gereja dalam pendidikan haruslah nyata. Jika gereja ingin mendapat pengakuan dari pendidikan, maka gereja haruslah melibatkan diri langsung ke dalam pendidikan itu sendiri. Realitas pendidikan di Indonesia secara hakiki memerlukan perbaikan dari berbagai segi. Perbaikan dalam pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan serius dan dengan sistematis. Perbaikan pendidikan di Indonesia dapat dimulai dari pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan hingga perbaikan sumber daya manusianya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara kuantitas pembangunan lembaga pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat luar biasa. Namun jika dinilai dari sisi kualitasnya, bisa juga dikatakan sangat memprihatinkan. Gereja adalah sahabat bagi orang-orang miskin. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja juga pernah berkhotbah tentang kebahagiaan orang miskin. Tongkat estafet membawa salon lewat pendidikan telah diberikan kepada gereja. Gereja di Indonesia adalah menjadi inang pengasuh bagi orang-orang yang membutuhkan nutrisi pendidikan di negeri ini. Sebagai inang pengasuh, gereja harus serius memperhatikan pendidikan yang ada. Gereja harus memberikan nutrisi-nutrisi pengetahuan hingga dapat tumbuh sehat dalam perolehan pendidikan. Artinya gereja mesti segera merealisasikan dan membuktikan peran sertanya dalam pembangunan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional, guna menjadikan bangsa yang adil, makmur, dan hidup sentosa. Peranan gereja dalam pembangunan pendidikan nasional. Sesungguhnya peran gereja dalam pendidikan di Republik ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum merdeka. Ketika para misionaris hadir dan memberitakan Injil, serta mendirikan gereja, selalu diiringi dengan pendirian lembaga pendidikan. Namun impian para misionaris tersebut sepertinya kini telah pudar dan hanya dapat dikenang semata. Oleh karena itu, gereja harus bangkit dan bangun dari tidurnya yang berkepanjangan. Gereja mesti melaksanakan amanat Tuhan dalam tugas pendidikannya. Sesungguhnya gereja dapat melakukan banyak hal dalam pendidikan, khususnya dalam membantu mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, dan seterusnya. Oleh karena itu, ada 3 pokok utama yang akan dijabarkan perihal peran dan kontribusi gereja, yaitu gereja perlu membantu pemerintah. Yang kedua, gereja perlu menciptakan pendidikan bermutu. Yang ketiga, gereja menjadi pioner dalam penggagas perubahan. Yang terakhir, kesimpulan. Gereja tidak harus berfokus dalam pelayanan saja, namun gereja harus mengarahkan pandangannya juga pada pendidikan. Karena salah satu cara gereja membangun sumber daya manusia juga adalah di bidang pendidikan. Agar dengan demikian
masyarakat mampu untuk mengembangkan segala kemampuan yang mereka punya. Demikian dari saya. Terima kasih. Shalom.